Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, malam ini aku akan menceritakan kisah horor yang kembali aku alami sendiri guys. Sebenarnya aku pertama kali mengenal atau bertemu dengan dia ini 3 tahun yang lalu waktu aku pertama kali mendiami kosan ini. Ini sebenarnya bukan kisahku dengan dia ya, atau tapi lebih ke kisah dia sendiri sih, karena dia tahu aku belajar buka channel YouTube, dan dia juga sering lihat aku nyeritain kisah orang lain, katanya dia juga pengen diceritain di cerita aku. Nah, awalnya aku nggak mau kan, tapi karena dia sedikit maksa dan ngambek berhari-hari, karena aku nggak mau nyeritain kisahnya dia ya, dan ngambeknya itu nakutin aku. Jadi ya udahlah aku setuju untuk ngangkat kisahnya dia karena aku merasa di kisahnya dia juga ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, guys. Jadi ini kisahnya ini dia nggak menceritakan dalam satu hari langsung semuanya ya, guys, enggak. Jadi kisah ini tuh udah diceritain sama dia ke aku dari mulai aku pertama tinggal di sini. Jadi dia tuh ceritainnya kayak sepotong, sepotong, sepotong gitu. Jadi kan aku merangkum lah apa yang aku dapat dari dia. Sebenarnya dia ceritanya ini abstrak kadang. Misalnya nih hari ini dia nyeritain yang dia meninggal dulu, besok dia nyeritain yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang itu gitu. Jadi dia ceritanya nggak rentet gitu, nggak berurutan. Jadi aku yang mengurutkan alurnya. Menurutku kayak ginilah mungkin yang mau dia ceritain ya. Aku nggak pernah nanya nama dia siapa karena aku memang nggak mau berteman dengan dia. Cuman karena dia sering banget nih duduk di tangga kosanku yang kebetulan pas banget ada di depan pintu kamarku. Jadi tiap kali aku keluar kamar atau mau masuk ke kamar, dia pasti ada di situ gitu. Kalau misalnya aku pas dia ada ya, aku pasti ngeliat dia ada di situ. Nah, karena sering ngeliat dia dan dia juga sering menampakkan diri, jadi aku manggil dia Mbak Ta atau panjangnya Mbak Tangga gitu ya. Karena kan dia selalu di tangga. Nah, dia itu menceritakan kalau dia itu meninggal karena dibunuh atau bunuh diri. Dia juga nggak tahu sebenarnya itu dia dibunuh kah, apa bunuh diri kah gitu. Dia juga lupa-lupa ingat katanya. Jadi dulu katanya ini belum kos-kosan, masih rumah kontrakan. Dia merantau katanya dari kampung halamannya ke sini. Berbekal sebuah alamat yang katanya ada di kota ini, dikasih sama kerabatnya yang bersedia membantunya kalau misalnya dia merantau ke kota ini ya. Nah, tapi sayangnya waktu dia nyampe di sini, di kota kami ini, dia tuh nggak menemukan rumah yang dituliskan atau diciri-cirikan seperti di alamat itu. Nah, jadi karena dia ya bawa uang cuman pas-pasan, dia juga udah seharian mencari dan nanya ke sana ke sini, dia yang nggak menemukan gitu di mana alamat atau rumah yang dikasih tahu oleh tetangganya ini. Karena putus asa, dia pun ya pergi balik ke terminal bis dan berpikir untuk pulang kampung aja, karena kan uangnya juga pas-pasan, cuman ongkos pulang pergi aja. Jadi orang tuanya itu memang membekali dia ongkos pulang pergi, jaga-jaga kalau misalnya dia di sana nggak menemukan kerabatnya itu kan karena kan susah zaman dulu belum ada handphone. Jadi dia takutnya kalau misalnya nggak menemukan ya masih ada ongkos gitu buat pulang kampung. Nah, sambil dia tuh udah termenung gitu kan, udah mikirin udahlah pulang kampung aja lah, pulang kampung gitu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri dia. Nah, kita bikin aja namanya temennya dia ya gitu, temennya si Mbak Ta. Nah, dari wanita ini dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Nah, dia tuh berpikir untuk bekerja di sana 1 sampai 2 bulan doang gitu. Terus ya udah pulang ke kampung. Jadi kan dia mikirnya, oh kalau 1 sampai 2 bulan nih udah punya tabungan walaupun sedikit gitu. Nanti tabungan itu ya bisa diberikan lah buat orang tuanya. Seenggak-enggaknya dia punya alasan lah, aku nggak tahan mak kerja di Jakarta atau tinggal di Bandung atau tinggal di mana gitu kan, nggak tahan merantau gitu. Ya yang penting ada bawa uang lah gitu kan. Jadi besok bisa merantau ke kota-kota mana lagi, dia masih diizinkan gitu. Karena kata dia kalau misalnya atau mungkin dia takutnya orang tuanya nggak akan mengizinkan dia lagi karena dia bilang waktu merantau yang pertama kali ini pun orang tuanya berat ngasih dia, takut dia nggak betah di kota besar gitu. Belum sebulan katanya dia kerja di rumah makan itu. Dia juga nggak tahu itu berapa lama, tapi yang dia ingat katanya belum ada sebulan dia kerja di situ. Dia berkenalan dengan seorang cowok yang kebetulan adalah pelanggan di rumah makan itu. Nah, dari perkenalan ini mereka pun akhirnya menjalin hubungan dekat dan berpacaran. Awalnya
cewek yang tadi yang bawa dia kerja itu, temennya itu melarang karena katanya cewek itu udah punya istri dan anak di kampung. Tapi ya kayak bucin kebanyakan yang namanya baru jatuh cinta ya kan. Nah kata cewek ini itu juga kata si Mbak Ta ini itu juga cinta pertamanya dan dia baru pertama kali mengenal pria. Mungkin di kampungnya dia dijaga ketat kali sama orang tuanya ya. Jadi ya gitulah kayak bucin pada umumnya, dia juga keras kepala gengs, nggak mau dikasih tahu dan nggak mau mendengarkan gitu apapun yang dikasih tahu oleh temennya ini. Nah sebenarnya rumah makan yang tempat Mbak Ta ini kerja itu memberikan fasilitas yang cukup enak loh. Jadi gajinya itu kata Mbak Ta mungkin gaji bersih ya kalau menurut kita sekarang karena dia itu diberikan mes, makan juga ditanggung di tempat kerjanya. Jadi gajinya itu ya gaji buat dia pribadi gitu, buat untuk diri sendiri udah nggak ngeluarin biaya-biaya lagi lah ya kan. Enak sebenarnya kerja di sini katanya. Nah, eee kata Mbak Ta, memang nggak semua karyawan tinggal di mes itu. Jadi kalau misalnya mau ngekos dan punya uang, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau tinggal di mes juga nggak apa-apa gitu kan. Awalnya Mbak Ta itu tinggal di mes itu sama cewek yang tempo hari bawa dia kerja, temennya itu. Namun setelah 3 bulan berpacaran dengan si langganan tadi, akhirnya Mbak Ta pun memutuskan ngekos atau ngontrak bersama si langganan itu atas permintaan langganan itu. Teman satu mes Mbak Ta pun awalnya ngelarang katanya karena berbagai alasan, tapi Mbak Ta yang udah sangat-sangat bucin, nggak mendengarkan dan malah marah ke temennya itu. Karena itu mereka jadi bertengkar dan tidak saling tegur sapa. Baru 2 bulan tinggal dengan pria itu, Mbak Ta pun hamil. Karena kebingungan, Mbak Ta meminta agar pacarnya itu bertanggung jawab dan menikahinya, agar bayi mereka bisa punya keluarga utuh, gitu kemauannya Mbak Ta. Tapi nggak semudah itu karena pria itu memiliki anak dan istri di kampung halamannya. Dia pun berkata pada Mbak Ta, dia belum bisa menceraikan istrinya karena pembagian harta. Jadi dia meminta Mbak Ta agar bersabar dan bayi ini digugurkan dulu demi kebaikan mereka semua. Mbak Ta yang sangat-sangat mencintai kekasihnya pun nurut-nurut aja. Dia menggugurkan kandungannya dengan pil yang diberikan sama cowok tadi. Karena keguguran kan, Mbak Ta pun ya masih lemas dan nggak masuk kerja selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini Mbak Ta itu izinnya sakit gitu, tapi dia menolak untuk dijenguk oleh teman-teman kerjanya. Nah, saat dia kembali masuk kerja dengan wajah yang masih sangat pucat tentunya, temennya yang sempat, bertengkar sama dia itu pun nanya, "Kenapa dia masuk kalau masih sakit?" gitu kata Mbak Ta. Nah, Mbak Ta yang memang butuh teman bercerita pun langsung menangis di pelukan temennya itu dan menceritakan semuanya. Karena pernah bertengkar, temannya ini pun, nggak mau lagi katanya mencampuri urusannya Mbak Ta dan cuman nyuruh Mbak Ta ini tuh, "Sabar ya," gitu, sambil katanya ngelus-ngelus punggungnya Mbak Ta lah gitu. Nah, begitulah mereka kembali berteman, semua keluh kesah Mbak Ta pun diceritakan ke temennya itu. Temennya yang udah memang nggak mau lagi gitu loh mencampuri hubungan Mbak Ta ini pun, ya selalu cuma jadi pendengar setia aja sambil meluk Mbak Ta kalau misalnya Mbak Ta nangis. Ya namanya juga tinggal sama laki-laki dan udah pernah berhubungan badan ya guys. Jadi kata Mbak Ta, 6 bulan sejak kejadian tadi, keguguran pertama itu Mbak Ta kembali hamil lagi. Tapi kali ini Mbak Ta nggak langsung ngasih tahu hal ini ke pacarnya. Dia memberitahukan pada temennya di rumah makan itu dan meminta saran. Tapi katanya temennya itu ya menyerahkan semua keputusan ke tangan Mbak Ta dan tidak memberikan saran apapun karena takut membuat mereka bertengkar lagi. Jadi ya kayak temennya ini tipikalnya sama kayak aku sih kalau udah sekali dinasehatin nggak mau, apalagi sampai bertengkar gitu ya. Aku orangnya udah, "Oh ya udah terserah kamu aja, kamu juga udah gede, udah tahu apa yang kamu ambil," gitu. Kayak temen ini setipikal dengan aku gitu. Nah, jadi Mbak Tah ini milih untuk menutupi kehamilannya gitu. Nah, semakin lama ditutupi, pacarnya Mbak Tah pun tahu kalau dia ini lagi hamil. Karena katanya mungkin kelihatan kali ya dari badannya gitu kan. Dan nggak pastinya kalau hamil ya nggak datang bulan lagi dong. Apalagi mereka udah pernah berhubungan badan, ya pasti si cowoknya ini udah hafal kok, oh Mbak kok bulan ini nggak datang, bulan kemarin juga nggak datang gitu kali. Karena tahu Mbak Tah hamil, si cowok ini pun marah sama Mbak Tah karena dinilai atau dirasa sengaja menutupi kehamilannya. Karena itu mereka pun ribut dan berakhir dengan si cowok itu memukul Mbak Tah sampai lebam katanya, di matanya katanya kalau nggak salah, inget dia nih katanya. Nah, setelah kekerasan itu pacarnya ini pun minta maaf, memang ini laki-laki kurang ajar ini. Nah, minta maaf lalu katanya meminta agar Mbak Tah mau menggugurkan bayi mereka lagi karena alasan yang masih sama seperti yang pertama guys, harta warisan.
Nah, Mbak Ta pun luluh lagi dengan kembali menggugurkan bayinya. Kalau yang ini aku agak speechless sih, nggak bisa ngomong ya, mungkin tapi aku nggak mau lah ngejudge dia dan kita pun nggak boleh ngejudge dia di masa lalu ya guys, toh itu sudah berlalu dan nggak bisa diulangi lagi, nggak bisa diperbaiki juga. Kata Mbak Tah, selama mereka berpacaran, dia hamil sampai 6 kali katanya dan semua digugurkan. Sedih sih ya, gimana sih perasaan bayi-bayinya gitu. Dan Mbak Tah juga menyesal katanya guys, sangat-sangat menyesal. Mungkin dia nggak bisa pergi ke alam selanjutnya katanya, bukan semata-mata karena dendamnya sama mantan suaminya juga sih. Lebih ke mungkin karena dia udah membunuh berkali-kali, kan menggugurkan bayi itu juga namanya sama dengan membunuh ya. Jadi Mbak Ta berpikir ya mungkin gara-gara itu dosa-dosanya itulah yang buat dia nggak bisa pergi ke alam selanjutnya katanya. Tapi ya guys, tapi karena Mbak Ta ini katanya dulunya capek dengan alasan yang itu terus dari pacarnya ini, di kehamilannya yang ketujuh, nih hamil lagi nih sekali lagi katanya. Dia menolak dengan tegas untuk menggugurkan bayinya dan berkata sama cowoknya nih, kalau memang dia nggak mau menikahi Mbak Ta dan sama-sama merawat bayi itu ya nggak masalah, Mbak Ta akan merawatnya sendiri gitu. Jadi Mbak Ta ini udah yaudahlah kalau lo nggak mau tanggung jawab ya udah terserah. Yang penting aku mau mengurus bayiku ini gitu. Nah tapi pria itu malah berubah katanya gengs dan berkata mereka akan menikah. Yang Mbak Ta ini pun seneng dong, lo udah berubah gitu, udah bahagia nih dia. Karena kan keinginannya yang selama ini yang beberapa tahun mungkin ya akhirnya terwujud gitu kan. Tapi karena kondisi keuangan yang memang belum memadai waktu itu kata Mbak Ta, mereka pun nikah cuma seadanya aja. Nah tapi ya walaupun seadanya aja ya Mbak Ta ini tetap bahagia, bodo amat mau mewah nggak mewah, yang penting kami menikah gitu, apalagi menikah dengan pria yang sangat-sangat dia cintai gitu loh. Jadi Mbak Ta ini merasa 6 kali dia keguguran nggak masalah lah, yang penting sekarang aku udah menikah dan aku bisa memperbaiki semua dosa-dosaku dan memohon ampun gitulah mungkin ya, bertobat lah gitu. Tapi guys, nasib baik ini masih belum berpihak pada Mbak Ata. Hubungan mereka ini diketahui oleh istri pertama suaminya itu. Dan istri pertama suaminya itu datang nih ke kontrakan mereka saat sang suami tidak ada di rumah lagi kerja mungkin. Ya emang ngetok-ngetok pintu, Mbak Ata pun buka pintu. Nah, ternyata di depannya ada berdiri seorang cewek nih, melihat perut Mbak Ta yang udah besar dan ada foto pernikahan yang seadanya tadi terpampang di rumah mereka. Sang istri pertama ini pun ngamuk dong, ya iya jelas ya hati perempuan mana yang nggak sakit ngelihat suaminya ini tuh merantau, nggak pulang-pulang, tahu-taunya udah menikah lagi dengan wanita yang udah perutnya udah membesar ya. Ya jujur aja aku juga sakit hati sih kalau jadi istri pertamanya ya gitu kan. Nah karena melihat itu istri pertamanya ini pun ngamuk dan hampir mencelakai Mbak Ta dan bayinya. Tapi untungnya katanya langsung dilerai oleh orang-orang yang ada di kontrakan itu. Nah, sang istri ini pun setelah direlai dan dilerai ya, astagfirullah, dilerai, sang istri ini pun pergi entah kemana dan Mbak Ta menangis di dalam rumah sendirian sambil memegangi perutnya. Nah, kata Mbak Ta ini dia sebenarnya nyesel dulu kenapa nggak dengerin kata-kata temennya dan lebih milih berhubungan dengan suaminya ini. Ya tapi apa mau dikata ya nasi udah jadi bubur gitu kan. Jadi Mbak Ta ini dulu sempat mikir ya kalau misalnya aja aku dengerin kata temenku dan semua ini nggak terjadi ya mungkin aku nggak harus berdosa sampai gugurin bayi dan nggak harus sampai berdosa nyakitin wanita lain. Gitulah di pemikirannya Mbak Ta. Malamnya, suami Mbak T ini pulang dengan wajah yang penuh amarah dong ya kan. Ya pasti sih istrinya udah menjumpai dia, istri pertamanya nih. Ya, dia langsung mendatangi Mbak Ta nih, dia pulang-pulang langsung nyamperin Mbak Ta. Sambil mencengkram kuat nih tangan Mbak Ta, dia ngamuk. Dia bilang, kamu ngomong apa sama istriku? Gitu kayaknya kan. Ya pokoknya katanya dia bilang marah-marah. Intinya kata Mbak Ta, dia ini ada bilang, kan aku udah bilang kalau bukan aku yang ketok pintu jangan pernah dibuka gitu-gitu. Nah, yang Mbak Ta ini cuma bisa nangis mendapati perlakuan suaminya yang tiba-tiba berubah lagi gitu kan. Karena menurut Mbak Ta katanya selama pernikahan mereka ini suaminya itu udah memang berubah guys, sudah jadi bayi gitu. Beda dengan malam ini, malam kejadian inilah gitu. Nah, terus suaminya ini mengeluarkan kata-kata yang sampai detik ini nggak bisa Mbak Ta lupain katanya. Lebih baik kamu dan bayi sialan itu mati aja biar hidupku ini kembali tenang seperti dulu, kata suami Mbak Ta. Ya hancur banget dong pasti hatinya Mbak Ta ya waktu denger suaminya ngomong kayak gitu. Jadi tanpa sadar air matanya Mbak Ta ini udah menetes gitu ya. Jangankan Mbak Ta, aku aja sakit hati loh dengernya waktu Mbak Ta ini cerita kayak pengen nangis gitu rasanya. Ya jadi karena Mbak Ta ini kayaknya speechless gitu kan, gak nyangka suaminya bisa ngucapin kata-kata itu.
Mbak Ta ini pun masih menangis sampai terbengong gitu loh guys, kayak dia tuh sampai-sampai, "Hah, gitu kok bisa suami yang aku sayangi mengeluarkan kata-kata ini?" Gitu. Belum sempat dia menjawab dan merespon apapun, tiba-tiba ini Mbak Ta merasa ada pukulan keras mendarat di perutnya. Dan karena pukulan itu refleks Mbak Ta pun melihat ke arah perutnya. Dia melihat suaminya ini baru saja memukul perutnya menggunakan balok penahan pintu. Jadi mungkin ya kalau menurut aku karena memang di kampung halamanku juga ada yang kayak gini guys. Jadi ada zaman dulu tuh kayaknya ada rumah yang pakai pintu gitu loh guys, ada balok gitu di apa ya namanya, jadi palang di belakang pintu gitu. Zaman dulu ada. Ya mungkin di kejadian Bata ini juga pakai itu kayaknya ya. Nah, jadi karena ngelihat itu, Mbak Ta yang hatinya tadi masih sangat-sangat hancur dan nggak sempat ngerespon apapun, dia nih cuman melihat ke perutnya terus melihat ke arah kaki katanya. Jadi dia melihat darah segar mengalir dari kedua kakinya. Nah, semakin banyak darah itu mengalir, semakin banyak juga rasa sakit yang dirasakan Mbak Ta di bagian perutnya. Dan begitu juga air matanya semakin mengalir, kayak semakin deras gitu karena dia merasa hatinya itu semakin hancur gitu mendapati perlakuan suaminya yang malah semakin begitu gitu loh, kayak aduh gimana ya menjelaskan, aku juga sakit hati sih. Jadi semakin lama ya pandangan Mbak Ta ini semakin kabur mungkin karena darah yang makin banyak keluar gitu kan. Nah, sebelum jatuh tidak sadarkan diri, dia ini mendengar suaminya ini berkata, "Mati aja kau." Sakit nggak sih kalau kalian udah hampir apa ya, udah kritis atau gimana lah gitu, udah sekarat di situ dan kalian masih bisa dengar suami kalian, orang yang kalian cintai dan kalian sedang mengandung buah cinta kalian dengan dia, berkata sedemikian perihnya gitu kan. Lalu kata Mbak Ta, dia sempat melihat suaminya itu melempar balok yang tadi dipegangnya ke tubuh Mbak Ta dan tepat mengenai kepalanya Mbak Ta. Setelah itu ya, seperti biasa Mbak Ta sudah tidak sadarkan diri lagi dan tidak ingat apapun katanya, sampai dia berakhir di sini katanya guys, di kosan aku ini nih. Nah, Mbak Ta juga bilang dia berpesan gengs, jadi waktu aku menceritakan ini pun dia ini duduk nih di depan aku gengs, jadi aku cerita juga rada-rada gugup ya, soalnya ada dia di depan aku, karena biasanya kalau aku bercerita, dia katanya cuma nguping dari luar, kalau nggak dia ngintipin dari belakang gitu seliweran. Ini nggak, dia mantengin di depan muka aku guys, jadi aku juga agak-agak gimana gitu loh menceritakan kisah dia. Nah, pokoknya guys, dia ini berpesan ke semua wanita di dunia, jangan memulai hubungan yang salah. Terus dia bilang kenali dulu pasangan kalian sebelum menjalin hubungan dengan dia. Dan jangan berzinah guys, itu dosa yang sangat besar katanya. Bahkan dia sangat-sangat menyesal sampai detik ini, itu penyesalan terbesar di hidupnya. Jadi dia tuh kalau bisa katanya kalau dia bisa memilih dia nggak akan pulang, nggak akan pergi dari kampung halamannya guys. Nah, FYI guys, Mbak Ta ini sangat-sangat, maaf ya guys tadi kepotong. Nah, FYI guys, Mbak Ta ini sangat-sangat membenci laki-laki. Tapi emang nggak nyakitin guys, cuman aku nakutin aja. Aku kos di sini nih di lantai 2 ya, udah 3 tahun lebih, mungkin hampir jalan 4 tahun aku kos di sini. Dan di lantai ini tuh nggak pernah ada pria yang bertahan lama ngekos. Nah, kebetulan kos aku ini kan kos campur ya, yang udah berkeluarga juga boleh tinggal di sini dan memang banyak yang udah berkeluarga. Jadi yang kos selantai dengan aku ini, yang kos yang satu lantai sama aku tuh rata-rata emang cewek semua yang bertahan lama. Kalaupun ada laki-laki pasti udah berkeluarga dan itu juga nggak bertahan lama, pasti dia pindah, gengs. Ya karena itu, kata Mbak Ta, dia ini suka gangguin cowok-cowok itu gitu guys, suka kayak ngisengin gitu, tapi nggak melukai ya, kayak cuman ada bikin perabotan bergerak atau kadang menampakkan diri gitu-gitu. Pokoknya gimana supaya tuh cowok nggak betah, dia pasti buat kayak gitu karena dia nggak suka ngeliat ada cowok di tempat dia tinggal gitu. Padahal kan bukan rumah dia lagi ya. Tapi dia memang selalu kayak gitu katanya, gengs. Tapi ya, aku juga kadang kasihan sih ngeliat dia, karena dia tuh sering banget nanya-nanya ke aku. Kadang dia nanya kayak gini, kira-kira bayiku di mana ya? Apa dia meninggal juga seperti aku? Apa dia meninggalnya masuk surga? Apa dia terlantar di dunia ini kayak aku? Gitu kayak sering nanya-nanya kayak gitu guys. Kadang-kadang dia tuh nanya, aku bisa nggak ya pergi ke alam selanjutnya gitu. Kalau memang masuk neraka, ya udah deh masuk neraka gitu, tapi jangan kayak gini, gitu-gitu. Dia sering nanya, ya aku kan belum meninggal ya nggak tahu dong. Apalagi kadang dia nanya kayak soal bayinya gitu. Aku aja nggak kenal dia, nggak tahu masa apa, nggak tahu gimana kehidupannya dulu, nggak hadir gitu loh di hidupnya yang dulu. Ya aku mana tahu. Jadi kadang aku cuman ya jadi pendengar setianya dia aja nggak nyahutin.
dia juga jadi alarm aku guys, karena dia selalu bangunin aku setiap pagi buat berangkat kerja. Sejauh ini sih dia nggak mengganggu dan cuman ya kadang suka buat aku terkejut aja ya kan, karena dia ini suka gengs waktu aku pulang kerja tiba-tiba udah duduk aja gitu di tempat tidurku. Jadi kadang kan ya aku lewat dari tangga aku nggak ada dia gitu karena aku lagi kemana gitu kan. Pas aku buka pintu dia ada di kamarku. Ya aku terkejut dong. Tapi dia emang nggak ngapa-ngapain guys, cuma duduk aja di tempat tidur sambil mandangin remote AC di kamarku. Aneh nggak sih? Aku sih kadang ngerasa dia ini aneh. Oke geng, sekian video dari aku untuk malam ini. Jadi apa yang bisa diambil dari sisi positifnya dari cerita kali ini, kalian boleh terapkan ke kehidupan kalian. Terlepas dari kalian percaya atau nggak percaya, itu kembali ke kalian masing-masing karena di sini tidak ada paksaan untuk kalian mempercayai apapun yang aku ceritakan. Aku cuma mau berbagi aja apa yang aku alami dan apa yang diinginkan oleh Mbak Ta di sini. Jadi dia cuma pengen berpesan ke kalian. Nah, selagi pesannya itu baik, bolehlah kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, gengs. Jadi, oke, kalau kalian suka video-video aku, like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya aku dan tim makin semangat untuk membagikan kisah-kisah dan cerita-cerita horor ke kalian semua. Oke guys, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye!